Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadani hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan, yaitu hadis yang ke-9 yang menerangkan bahwa setiap anak Adam itu, binatang melata itu pasti dijamin rezekinya Allah. Ayat yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya. Jadi dengan demikian, kemarin kita dikisahkan burung yang punya pelatuk dan punya tandukan atas bawah pun bisa makan, dan Allah membuat sebuah skenario makanannya tidak di umum, tapi makanannya adalah di mulut hiu yang di dalamnya ada sisa-sisa makanan. Jadi nggak usah takut terhadap bahwa kita tidak dapat rezeki selama kita itu adalah wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa pada Allah. Nah, karena itu para salikin rahimahullah, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah. Kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hikayat yang kedua atas ayat dan hadis ini adalah fi hikayati Ibrahim ibnu Adham rahmatullah alaihi. Diriwayatkan oleh seorang sufi, Syekh Ibrahim Adham, rahmatullah, semoga Allah merahmati. Beliau pada satu tertentu menceritakan wa kana sababu wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bihima fi ulumiyya fitarain amin ya rabbal alamin. Wa kana sababu taubati annahu kana yauman minal ayyami kharaja ila sayd. Dia menceritakan saat mana dirinya itu betul-betul taubat dan dia lakukan taubat itu, ibrahnya, himmahnya, value-nya dia peroleh ketika saat berburu. Waktu itu orang kan berburu untuk mencari makanan. Kalau sekarang kira-kira bertobatnya mencari rezeki itu ya bekerja keras, ya, kemudian sikut sana, sikut sini, kira-kira kan gitu kan. Astagfirullahaladzim, menekan kawan sana, menekan kawan sini, sehingga dengan demikian dia dapat rezeki. Nah, seperti yang dilakukan oleh Syekh Ibrahim Adham. Ketika berburu, Bapak Ibu sekalian, fanazala manzila wa qasatas sufrah liyakulu ta'am. Beliau singgah di tempat persinggahan, dia menggelar rangsuman, kemudian untuk apa? Liyakulu ta'am, dalam rangka dia makan. Jadi kalau sekarang kira-kira kita cari uang banyak, atau itu yang halal, yang subhan, kira-kira gitu kan, tidak mengenal waktu. Ketika itu makan, tahu-tahu ada yang mengambil makanan itu. Ya, kira-kira ada perampok lah kira-kira itu. Seperti Syekh Abdan Ibnu Ibrahim. Fabainahu wa kadzalika ja'al buraq. Setelah itu ada burung gagak datang. Burung datang itu apa? Wa akhadha min sufrati khubzan bi min
minqarihi wa tarafil hawai, dan burung itu mengambil rangsuman makan itu dan mengambil roti itu dengan cakarnya, dan dia pun wa tarafil hawa, dan kemudian terbang lagi. Nah, ini enak-enaknya mau makan, makannya diambil. Ya sebagian, tidak seluruhnya, karena rangsumannya itu. Nah, maka apa? Fata'ajab, takjub. Ada apa ini? Ibrahim mencari, akhirnya warokiba farsahu wadaba ila falfitair, dia naik kuda lagi, kemudian mengejar kemana burung itu hadir, bersinggah. Nah, dengan demikian hatta sa'idal ghurabi ila jabal wa ghaba an ghainin Ibrahim, hingga burung gagak itu mendaki di sebuah gunung dan dia pun lenyap dari pandangan an wa ghaba an aini Ibrahim. Kemudian tidak kelihatan lagi setelah masuk ke gua. Kira-kira itu. Maka Nabi Syekh Ibrahim Adham itu turun dari kudanya. Kemudian fasa'ida Ibrahim aidal jabal talabal ghurab, kemudian Syekh Ibrahim itu naik juga gunung itu mencari burung gagak itu di mana. Fara'a min ba'idin dalikal ghurab, lalu beliau melihat burung gagak itu dari kejauhan. Kelihatan burung gagak membawa makanan itu. Fara'a Ibrahim rajulun masdudun bil hablin, di tengah di dalam gua itu ada seorang laki yang diikat kaki tangannya, tidak bisa bergerak apa. Kemudian dia mustaji'an ala faqah, dan dia berbaring tidak bisa bergerak. Sahabat-sahabat, ibu-ibu yang saya hormati, seperti itu. Nah, falamma ra'a Ibrahim dzalika ar-rajul ala hadil khaladi nazala an farasih, lalu tatkala Ibrahim melihat lelaki itu dalam kondisi bahasa Jawa ini dibondo ya, ini orang Tulungagung Malang itu dibondo, diikat sedemikian rupa, maka beliau turun ya, dan beliau melepaskan ikatan lelaki itu ya, diikatkan setelah dikasih makan tadi, kemudian diikat, dan beliau bertanya tentang perihal kisah mengapa ada orang laki di dalam gua dikasih bondo, ditaleni sedemikian rupa tidak bisa berkutik. Maka lelaki itu mengatakan apa? Faqala rajul, lelaki itu mengatakan inni kuntu tajiron fa afdani kutta'un tariq, sesungguhnya saya ini pedagang dan saya dibegal oleh sang perampok. Saya ini adalah pencari rezeki, harta saya dikorupsi sehingga saya tidak punya apa-apa. Saya di karakter assassination sehingga saya mentok ke sana kemari. Kira-kira zaman sekarang seperti itu ya. Nah, ini begal cara baru itu adalah koruptor. Ya, tapi kan tidak ada orang yang meninggal walaupun dia sudah pernah bekerja karena lapar, itu nggak ada. Nah, kira-kira itu dia dibegal oleh sang perampok. Fa'akhadhu makana ma'ya minal mal, dan mereka mengambil semua benda yang ada di dalam dirinya. Wa qataluni wa sattuni wa tarakhuni fi hadzal mawdhi, dan mereka ingin membunuh saya. Ya, namun mereka tidak jadi, hanya mengikir diri saya dan mereka membuang saya ke tempat gua ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka dengan demikian wasoroli sab'atun ayamin, dan jadilah saya ini sudah 7 hari 7 malam hidup di mana? Gua. Tidak bisa nyari makan, tidak bisa bekerja. Kemudian dia menceritakan kullu yaumi yaji'ul urab bil khubzi, maka datanglah setiap hari burung gagak memberikan makanan saya sepotong roti. Manusia kok wedi ora oleh manganan itu piye?
Kok wedine karo atasannya itu gimana? Kok takutnya akan digeser itu gimana? Kok takutnya itu atasannya? Kok ndak takut karo Gusti Allah? Rino mengi golek duit, ngajine keter, sholatnya keter, sholat malamnya nggak pernah, hanya karena ingin dunia. Loh, padahal dunia itu punya Allah. Ini orang yang sudah tidak apa-apa pun dikasih rezeki Allah dengan cara wasilah burung gagak tadi. Ini janji Allah. Tidak ada satupun makhluk yang akan tidak diberi rezeki oleh Allah. Ngono lho, menungso wedi karo atasane, wedi karo ndure, wedi digeser, wedi ini, wedi itu lah. Memang Gusti Allah itu mboten turu. Sing tukang geser ya engko di hukum karo Gusti Allah. Sing digeser ya sik kaya rezeki. Pun mboten usah wedi. Urip mboten mesti wis suluk mawon pun, zikir suluk dekat dengan Allah, Allah akan kasih rezeki. Ini contohnya seperti ini, ya. Jadi dengan demikian seorang laki tadi menciptakan setiap hari datanglah burung gagak memberi saya sepotong roti. Itu ya, Bapak sekalian. Wayat jlisu ala sodri wayat sirul khubza bimikdarihi. Pinter burung gagaknya itu duduk di depan dada saya. Kemudian burung gagaknya itu menyuapi. Ya Allah ya Rabbi, ini cara Gusti Allah. Panjenengan nasib mboten percaya karo Gusti Allah. Sik percaya karo atasannya bahwa yang memberi uang itu adalah diri sendiri dan atasannya. Jangan. Itu cara pandai yang salah, karena yang memberi rezeki itu Gusti Allah. Tugas kita adalah untuk berikhtiar. Ojo wedi-wedi nemen karo ndure. Ya. Jam sholat dipanggil karo atasannya aja ndak wani ngomong. Ngapunten sih kula tak sholat. Ngomong dong. Sing apik itu kalau atasannya ngejak sholat bareng. Itu. Atasannya kalau ngerjain anak buaya ora salat itu dosane akeh niku. Nggih? Jadi sing apik itu atasan sing ngejak kepada kebaikan. Saatnya salat, ayo salat bareng. Jangan ngejak bicara dunia waktu salat niku sing saya. Kersane semuanya angsal dapat dari berkahnya Allah. Nah, itu ya. Kemudian disuapin sekali lagi itu wa yad'u fima fami wa ma tarakanallah ja'ian fitil kal ayam, dan dia akan menaruh makanan di mulut saya dan tidak pernah Allah memberikan diri saya dalam kondisi kelaparan di hari-hari itu. Enggak kalau kelaparan itu. Tapi syaratnya siji, ojo wedi karo dhuwure, ojo wedi urusan donya, wedi karo Gusti Allah baru nanti. Ini lho pangkat 3A itu wedine ra kabar karo atasannya. Pangkat 3B eselon 4 wedine ra kaprah. Diajak untuk beribadah angel ra kaprah. Alasannya apa? Wedi karo atasanku. La ilaha illallah. Memang sing kasih rezeki itu atasannya. Mboten nggih, sing ngasih rezeki itu duwe Allah Subhanahu wa yang maha atas, tidak ada yang lebih atas dari Allah Subhanahu. Nah, dengan demikian faroqibi Ibrahim farsahu wa aradafahu, lalu Syah Ibrahim menaiki kudanya dan memboncengkan lelaki itu, diajak naik kuda. Wajah abihi lama diihil ladzi kana nazala fihi, dan beliau datang dengan membawa itu ke tempat beliau saat yang pernah dia singgahi tadi. Wataba Ibrahim ibnu Adam warja'allahu ta'ala, dan bertobatlah wataba, bertobatlah Ibrahim Adham warja'allahu ta'ala. Apa yang beliau lakukan pertama kali oleh Syekh Ibnu Ibrahim Abdan? Apa?
wa naza'a thiyabahul fakhirah wa labusawf, dan dia lepas busana kebesarannya, dia lepas dia sebagai pangkat, dia lepas sebagai pejabat, dia lepas sebagai orang yang sukses pengusaha, lepaskan semua dan sekarang Allah. Jabatan, kekuasaan, pengaruh tidak ada artinya di hadapan Allah. Ini diibaratkan oleh Syekh Ibrahim Ibnu Adam, lepas semua bajunya, panahnya, ya apa itu, rompi kesayangannya dalam berburu, dia lepaskan. Monggo kita lepaskan belenggu kita sebagai orang yang angkuh karena jabatan, belenggu kita sebagai tokoh, belenggu kita sebagai orang yang dihormati, kita tanggalkan. Taubat. Karena itu di dalam kitab Minhajul Abidin, aqibatul awal wahiyat taubah. Tanjakan pertama orang yang ingin dekat dengan Allah adalah taubat. Kalau Anda tidak pernah taubat, maka sulit Anda akan menanggalkan keangkuhannya. Karena itu orang yang suluk setiap malam sholat taubat 2 rakaat. Untuk apa? Untuk menggugurkan semua kesalahannya itu. Wa attaqa abid, dan belum memerdekakan semua budaknya. Wa aqafa ikatul amlakah, dan dia wakafkan seluruh yang membelenggu hartanya itu untuk kepentingan di jalan Allah. Jadi ketokohannya dia tanggalkan, kekayaannya dia tanggalkan, hanya yang dia tuju Allah. Wa akhadha biyadi asal wa tawajjahu ilal Makkah, dan saya pasrah saja. Setelah tidak punya apa-apa, Syekh Ibrahim Adham tadi pergi ke Mekah, ya, ilal Makkah bila zatin wala rahilah, dan dia ke Mekah tanpa berbekal apa-apa, karena dia tawakal, pasrah kepada Allah. Apa? Wa tawakal Allah, dia tawakal, walam yahtam lazzat, dan beliau tidak pernah menggelisahkan tentang dirinya, bekalnya, enggak. Walam yakko jai'an, namun tidak pernah belum menetap dalam kondisi kelaparan. Ono ae sing ngeki rezeki lek gelem tawakal. Mamanya tawakal wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang gelem tawakal, gelem takwa, insya Allah dikasih rezeki dengan yang tiada tara, apa? Yang tidak disangka-sangka. Hatta wasala ilal Ka'bah wa syakara ta'ala wa asna alai, hingga beliau sampai ke Ka'bah dan beliau bersyukur pada Allah dan beliau memuji atasnya. Dari situlah akhirnya Syekh Ibrahim Ibnu Adham itu menjadi wali, menjadi sufi, karena dia lepaskan belenggu-belenggu keangkuhan jabatan, kekayaan, dan yang namanya pencari pemburu itu kan kira-kira anak-anak muda yang sekarang pakai Ferrari-nya dilepas semua, Lexusnya dilepas semua, dan khusus pada Allah. Dan akhirnya beliau menjadi min auliya. Di dalam sejarah perwalian beliau adalah sangat terkenal kisah ini. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa qala Allah Ta'ala qala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Wa man yatawakkal Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka Allah mencukupi seluruh kebutuhannya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah itu melaksanakan semua urusan yang dia kendaki. Yang dia kendaki, siapa orang yang bertawakal akan diberi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Likulli syai'in, kepada Allah segala sesuatu akan ada sesuatu ketentuannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
itu semua adalah bagian dari apa yang menjadi prinsip seseorang akan diberi oleh Allah kalau orang itu tawakal. Ini pelajaran yang bagus, cerita yang bagus, sikap yang bagus di dalam hadis ke-9. Sekarang bagus sekalian, kita akan nukil hadis ke-10. Al-Hadithul Asr an Ibni Hazim radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Sayyidina Kulayb bin Hazim radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya qaumi utlubul jannata bi juhdikum wa ahribu minan nari bi juhdikum. Wahai kaumku, kalian carilah surga dengan kesungguhan kalian, ya. Wa ahribu minan nar bi juhdikum, dan kalian kaburkanlah dari neraka dengan kesungguhan kalian. Jaluk mlebu surga, zikir ora gelem. Mau masuk surga, sholat malam gak gelem. Mau masuk surga, suluk angel. Lah suluk itu kan berjalan menuju Allah. Lah mlakune itu urusan dunia terus sih. Ngono lho jalan surga. Ini Rasulullah loh yang bersabdanya. Nah, kalau kamu ingin suluk, mantarika falhu fi ilman, orang yang suluk di jalan Allah yang bismillah, ya, maka sahallallahu tarikan ila jannah, orang seperti akan dipermudah masuk surga. Hadis. Kan jangan buatan ini, buatan percaya suluk. Das pundi sih. Ini Gusti Allah kok. Gusti Allah niki Rasulullah. Ini hadisnya. Lek gelem surga, pelakuan menuju surga. Zikir, amal sing bagus, sholat malam, baca Quran. Orang gelem masuk surga, ya surganya mbah kita ya nanti. Enggak harus. Kalau Anda ke neraka, hindari, Anda jaga sampai ke neraka. Fa innal jannata yanamu talibuhu, karena sesungguhnya surga tidak pernah tidur terhadap pencarinya. Panjenengan golek surga nunggu. Lah surga nunggu lah, kowe kita ditunggu enggak teka-teka, nggak mau zikir, nggak mau sunuk, nggak mau sholat malam, nggak mau ibadah yang bagus, donya terus, gimana mau masuk surga? Maaf ya, ini bukan saya, ini hadis. Ya wis lek kedelem jenengan berjuta-juta dulu di neraka, yang penting mlebu surga nggak apa-apa. Itu pilihan jenengan, pilihan siapa saja. Tapi lek gelem masuk surga bi ghairi hisab, wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin, ini doanya orang disuluk. Ya saya haraplah kalau sudah pensiun nggak usah terlalu urusan dunia. Suluk mau. Anak putune sono rezekine dewi-dewi. Nggih? Ya, ini ya. Wa innan nara la yanamu haribuha, dan sesungguhnya neraka tidak pernah tidur terhadap orang yang kabur nggak bisa. Aku arepe ngobong wong sing gawe kene lerwa urusan Gusti Allah. Saya akan bakar orang yang tidak pernah zikir, yang lupa pada Allah, saya akan bakar. Nggak akan lari. Surga yang nunggu siapa yang mencarinya. Neraka yang ngejar bagi orang yang lari dari Allah. Kesengsem urusan dunia, kesengsem urusan kekayaan, kesengsem urusan jabatan. Bakar nanti wes, bilang juta tahun baru rasain. Nah, baru nanti kalau dia muslim masuk surga, tapi dicuci dulu. Pada saat dinone seharinya di sana itu 1000 tahunnya di Indonesia. Berat. Nah, wa innal jannata mahfufatun fil makarih, dan sesungguhnya surga dikelilingi dengan berbagai yang tidak disukai. Wangel. Memang mlebu surga itu sulit. Salat malam abot, zikir abot, suluk engko wae.
Ngono lho nyambak gelem lebu pengen mlebu surga. Wong diajak kebaikannya angel era kaprah ke masuk surga. Ini menurut hadis Rasulullah. Abad memang orang Solo itu abad ya, foto jabatan anak engko wasik astagfirullahaladzim. Karena alasan telah di list itu ono 1000 alasan. Angel wis. Sulit. Jabat aku masih muda. Memang kalau muda nggak akan mati. Memang kita tahu yang mati itu mesti umur 70 ke atas. Astagfirullahaladzim. Ya, maaf ini saya agak keras karena ini menyangkut hadisnya itu. Hadis ke-10 itu luar biasa bagus dan ini bisa diulang-ulang dibaca ya. Wa innan nara mahfudha bil ladabi wasahwat. Kalau neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang indah dan syahwat. Tidur malam enak ngorok, mimpi. Ya, enak tenan wis ra. Iman ngapain bangun malam itu ngapain? Turu wae. Sudah syahwat. Ya. Yang lezat-lezat, yang syahwat, yang enak-enak. Nah, dengan demikian falam tulhikum min anil akhirah, maka janganlah Anda terlalaikan diri untuk menuju akhirat. Demikian, terima kasih. Saya nukilkan hadis ke-10, hikayatnya belum, kita akan bahas insyaallah di hari Selasa yang akan datang. Alfamikum, akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.